Pasca aksi demo yang dilakukan para pengemudi taksi konvensional beberapa waktu lalu, pemerintah pun duduk bersama untuk membahas polemik transportasi berbasis online. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, angkutan konvensional dan angkutan berbasis aplikasi seharusnya sama-sama membayar pajak dan mempunyai izin. Sementara itu, menurut Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, transportasi di Indonesia harus mengikuti aturan undang-undang yang berlaku, jika tidak dianggap ilegal. Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Menko Polhukam, Menhub, dan Menkominfo, diputuskan bahwa pemerintah menyetujui adanya transportasi online. Namun dengan syarat harus mendaftarkan perizinan secara sah sesuai ketentuan. Pemerintah memberikan tenggat waktu hingga 31 Mei mendatang. Polemik transportasi berbasis online ini pun menjadi pembicaraan hangat para netizen di media sosial. Ya Pak Musa, logikanya ketika nanti Uber dan Grab sudah harus memenuhi berbagai macam persyaratan dari pemerintah, harusnya harganya tidak semurah sekarang. Benarkah logika itu? Kalau sebenarnya bicara mengenai harga, sebenarnya Uber itu juga kadang-kadang nggak murah ketika peak. Tidak murah ketika peak? Iya. Artinya mengikuti kondisi demand dari pasar seperti itu? Kalau semua usaha yang angkutan umum sewa nih, mengikuti polanya kayak Uber itu bagus. Jadi gini, ketika permintaan tinggi, itu harga otomatis tinggi. Ya. Itu sama seperti penerbangan ya? Iya. Ketika peak season, ketika holiday season, pasti itu kan harga nanti tiket sebenarnya tinggi. akan diterapkan ke ERP sebenarnya, electronic road pricing. Ya. Jadi ketika kondisi macet, itu tinggi tuh. Betul nggak, Pak Darmantias ya? Ketika jalanan lenggang, bisa nol, bisa nggak ditarik, bisa juga murah. Nah itu Uber itu sebenarnya udah menerapkan sistem tersebut. Artinya harga Uber, harga Grab itu akan tinggi ketika jam pulang kerja atau jam pergi kerja. Betul, nanti kan ada apa istilahnya tuh surge price, jadi harga ramai. Nah kadang-kadang kan kalau konsumen yang nggak perlu banget, dia nunggu turun, nunggu harga normal. Tapi ketika dia membutuhkan, nah kan gini nih, sebenarnya harga ramai itu kenapa mesti diterapkan? Karena terkadang teman-teman juga kalau yang di taksimeter, kalau lagi macet kan nggak mau ke arah sana. Ya. Misalkan nih di daerah Sudirman, Kuningan nggak mau jemput dia kalau macet. Nah kalau dengan aplikasi online nih, ini berburu ke sana. Artinya ada surcharge karena itu insentif agar pengemudi mau melayani daerah-daerah macet kan, seperti itu. Masyarakat bergerak, masyarakat bisa terlayani. Berapa besar perbedaan antara jam-jam padat dengan harga yang tinggi dengan jam-jam yang tidak padat? Bisa lebih mahal dari taksimeter loh. Kadang-kadang suka 4 kali lipat. 4 kali lipat harga taksi online dibandingkan dari taksi harga konvensional? Yang dasarnya. Oh, harga dasar ya? Berarti kalau dia 2.000 per kilo, 8.000-an. Bisa 8.000 lebih mahal kan? Gitu. Oh, taksimeter biasa 7.000 ketika buka pintu. Kenapa? Ya? Karena itu sebagai bentuk pelayanan kan. Kalau dia nggak dikasih harga tinggi kan nggak mau dia kalau macet tuh. Tapi selama ini ada komplain nggak? Loh kok ini Enggak, harganya mahal? karena kan dikasih pemberitahuan. Ketika kita pesan, dikasih tahu, Pak ini harganya sekarang segini nih, misalkan 2,5 kali. Apakah Bapak setuju? Kalau setuju boleh mesen, kalau nggak setuju nggak boleh mesen. Jadi ini harganya sebenarnya harga pasar. Justru kalau menurut saya ini role model harusnya. Jadi ketika nanti kita menerapkan intelligent transportation system, ini bisa diterapkan hal tersebut bagi taksimeter juga. Jadi kan kadang-kadang nih teman-teman di taksimeter nih, teman-teman saya juga kan, ketika macet itu, ketika mau menujunya aja kan mereka kan udah susah payah. Sementara tarifnya sendiri tidak berubah. Ya. Sedangkan kalau di Singapura aja tarif taksi itu ketika malam layan. Ya. Dan bisa jadi ketika mereka pulang dalam kondisi kosong dan mereka rugi untuk BBM seperti itu. Makanya kan nggak mau ke tempat
kadang-kadang nggak terlayani nih yang di daerah-daerah macet. Sebetulnya aplikasi juga bisa diterapkan di Bajai. Di India itu Bajai sudah pakai Argo dan sebetulnya saya Di sini udah ada kan Pak aplikasi ya, Bajai. nggak begitu jalan. jalan. Itu Bajai yang biru Pak ya? Bajai yang biru sudah ada aplikasinya. Iya, tapi nggak begitu jalan, saya tahu. Jalan. Ya jalan tapi hanya di sekitar wilayah barat ya Pak ya. Karena memang promosi dia agak kurang. Nah itu gitu. Jadi wilayah timur, selatan dan pusat itu. Oh di aplikasi ada harganya Pak? Ditentuin Kalau ada harganya aplikasi ada sampai harganya tawar menawar, juga. misalnya udah mesen nih, Bajai datang tawar menawar lagi. Sudah tercantum juga harganya. Sudah tercantum harganya. Argo. Artinya sudah tidak usah tawar menawar lagi. Ketika sudah memesan udah ketahuan tuh. Ya sudah tarifnya ketahuan. berapa Pak? Memang Jalannya. seperti aplikasi juga yang online ini, ya kita juga seperti itu juga. Karena memang promosi di aplikasi Bajai ini agak berkurang, paling hanya sekitar sekarang ini batas cuma wilayah barat aja yang baru ada. Baik. Oh tinggal pengembangan aja. Iya. Pak Musa, kalau kita berbicara soal tadi pertanyaan saya soal tarif, nanti pasca sudah memenuhi berbagai macam persyaratan, ada kir, ada pool, meskipun itu di garasi masing-masing, tapi juga ada keharusan SIM A umum bagi pengemudinya. Apakah harga yang ditawarkan taksi online seperti apa? Apakah akan berbeda sedikit dengan taksi konvensional atau justru lebih tinggi? Kalau bagusnya sih kalau dari teman-teman tarif dasarnya minta dinaikin nanti, insya Allah ada rapat kan nanti kan tarif dasarnya insya Allah naik. Gitu. Artinya di situ akan terjadi persaingan sempurna Pak Darmawan Tias. Menurut saya begitu. Jadi tapi dengan catatan yang konvensional ini juga harus menurunkan harga. Karena saya yang sekarang lebih mahal Pak. Jauh. Ya, artinya apakah harga itu harga yang bisa diterima oleh masyarakat? Karena salah satu penentuannya kan harga BBM. Iya, tapi saya kira tidak sekedar harga BBM, tapi juga investasi, storannya itu harus bisa dikurangi. Katakanlah kalau sekarang misalkan ya, kalau mobil yang dipakai sekarang ini mobil harga berapa? 250 200 sampai 250? Nggak nyampe. Kalau di harga 200 juta ya katakanlah, dan itu masa berlakunya 5 tahun, maka sebetulnya setoran maksimal 300 gitu. Sekarang ini rata-rata ada yang menarget sampai 650 per harinya. per hari. Saya kira ini terlalu beban berat untuk pengemudi gitu, sehingga saya kira target keuntungan dari perusahaan juga harus dikurangi. Artinya nanti ketika pasca 31 Mei seharusnya masyarakat bisa mendapatkan tarif baru yang lebih bersaing dan lebih reasonable Pak, seperti menurut itu saya ya? begitu, dan saya memang akan mendorong kepada Dinas Perhubungan DKI maupun Kementerian Perhubungan supaya juga mendorong yang taksi konvensional ini menurunkan harga. Oh tarif bawahnya dihilangkan mendingan gitu. Pokoknya intinya yang harus rupiah per kilometer maupun buka pintunya bisa diturunin. Dari hitung-hitungan Bapak, berapa seharusnya argo atau tarif antara taksi konvensional dengan taksi online nantinya harus berada di kisaran berapa Pak Darmawan Tias? Mungkin 30% gitu ya, 30% selisihnya gitu ya, itu masih kompetitif gitu. Tetapi begitu sudah sampai 50%, itu yang diprotes kan? Ya gitu, dan saya kira itu tidak akan kompetitif. Tetap yang akan jadi pilihan adalah taksi yang online gitu loh. Nah, tapi saya kira kalau kita lihat keputusan pemerintah kemarin kan nanti ini akan menjadi provider gitu. Content provider itu berarti bisa juga dipakai oleh taksi konvensional. Tapi meskipun begitu, ini kan sebetulnya kalau kita melihat persoalan yang dihadapi oleh taksi konvensional ini kan ada dua. Satu, sulit mencari penumpang bagi si sopir. Kalau pengusahanya nggak ada masalah karena setoran tetap terpenuhi gitu. Kalau tidak terpenuhi itu namanya KS, kurang setoran, utang dan di sistem sudah ada. Kalau sekian kali KS maka tidak perform akan diputus kontrak ya. Begitu. Jadi kalau perusahaannya tidak masalah sebetulnya, yang menderita itu kan pengemudinya. Pengemudinya ini dia akan satu dia harus cari uang sebanyak-banyaknya untuk setoran, sedikit yang dibawa pulang. Di sisi lain dia akan bersaing dengan
Berarti harusnya pengemudinya untuk company-nya biar diberikan komisi lebih besar. Tapi kan persoalannya saya kira kan pengemudi ini dimanapun namanya buruh dia tidak punya bargaining positionnya lemah Pak. Bargaining positionnya lemah karena itu pemerintah yang mesti harus mendorong kepada operator pengusaha untuk ya merevisi bisnis plan-nya. Baik Pak Darman Tias, terima kasih. Pak Musa, terima kasih. Pak Jalami juga terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami malam hari ini. Kita tentu tidak berharap peristiwa serupa demonstrasi berujung kekerasan akan terulang lagi di Jakarta maupun di kota-kota lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Dan pemirsa demikian Talk to Agnes malam ini, saya Aryo Ardi. Terima kasih dan sampai jumpa.